Halo teman-teman, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan berbagi cara pengeleman yang benar teman-teman. Bagaimana cara untuk mengelem agar mendapatkan hasil yang tahan lama dan kuat ya teman-teman. Jadi langsung saja kita yang perlu kita lakukan, bersihkan dulu sisa-sisa lem yang lama ini ya teman-teman. Kalau ini masih ada sisa lem yang lama, nanti tidak akan merekat dengan kuat ya teman-teman. Jadi kita bisa gunakan remplas yang kasar teman-teman, ataupun gergaji besi juga bisa ya teman-teman. Jadi kita bersihkan dulu teman-teman. Lem yang lama ini kita harus bersihkan, kalau tidak dia tidak akan bisa merekat dengan kuat teman-teman. Jadi kita bersihkan dulu. Dan di sini saya sarankan jangan menggunakan lem Korea ya teman-teman. Lem yang putih itu sangat keras sekali teman-teman, dapat merusak sepatu kita teman-teman. Lama-lama sepatu kita jadi keras dan pecah lalu rusak ya teman-teman. Jadi jangan menggunakan lem Korea teman-teman. Di sini saya praktekkan dengan manual saja ya teman-teman, karena tidak semua orang itu mempunyai mesin teman-teman. Jadi semua bisa mempraktekkannya sendiri di rumah dengan manual teman-teman. Kita pakai remplas yang kasar ya teman-teman. Cukup gosok-gosok saja sampai bersih. Jadi keduanya kita bersihkan ya teman-teman. Bagian tapak sepatunya dan bagian bodi sepatunya teman-teman. Kita bisa gunakan gergaji besi juga ya teman-teman, untuk membuat dia kasar teman-teman. Yang terpenting itu bagian ininya teman-teman, bagian karetnya itu harus jadi kasar ya teman-teman, dan sisa-sisa lemnya itu harus bersih, karena karet ini licin ya teman-teman. Nah, setelah dirasa cukup baru kita lem ya teman-teman. Dan kita cara mengelemnya itu harus ke 12 sisi ya teman-teman. Kita gunakan lem yang biasa atau senang didapat teman-teman. Senang didapat di toko bangunan, di toko-toko mana saja ini senang didapat, dan harganya murah sekali. Hanya cara pengelemannya saja, bagaimana agar bisa bertahan dengan lama ya teman-teman. Jadi langsung kita sapu dengan lem ya teman-teman. Kita sapu secara merata teman-teman. Yang terpenting bagian tepi-tepi ini ya teman-teman, kita harus sapu dengan rapat agar melekat dengan baik teman-teman. Karena air itu biasanya masuk dari tepi-tepi ini teman-teman, dan dapat merusak sepatu kita teman-teman. Kita lem. Kita lem, dan bodi sepatunya kita lem juga teman-teman. Harus ke 12 sisi ya teman-teman. Cara kerja lem top ini ke 12 sisi teman-teman. Kita lem jangan sampai belepotan ya teman-teman. Kita harus mengikuti garis bekas lining ini ya teman-teman. Ini mengikuti sol sepatunya teman-teman. Bagian ini kita harus betul-betul rata. Dengan teknik yang betul, hasil akan maksimal teman-teman. Nah, setelah lem tersapu dengan merata, kita mesti membiarkan dia agak kering ya teman-teman, setengah kering. Ke-12 sebelum kita menggabungkannya, dia harus kering dulu teman-teman. Jadi kita tunggu. Kita telah menunggunya beberapa saat teman-teman. Untuk mengetahui siap ataupun masih belum untuk menggabungkannya, kita sentuh dengan jari kita seperti ini teman-teman. Jika sudah tidak melekat dengan jari kita, berarti kita sudah bisa untuk menggabungkannya kembali. Caranya agar kembali kepada seperti semula ya teman-teman. Untuk menggabungkannya kita simetriskan bagian belakang ini teman-teman dulu. Bagian belakang kita pasang dulu seperti ini ya teman-teman. Nah, paskan di ini kira-kira ya teman-teman. Lalu ke bagian depan teman-teman, bagian depan.
bagian depan, bagian ujung. Nah, baru yang sini kita sesuaikan dengan bantuan jarum ya teman-teman. Nah, kita sesuaikan seperti ini sambil tekan teman-teman. Kita paskan ke garis semula ya teman-teman. Nah, kita paskan ke garis semula. Nah, yang belum pas kita cukil seperti ini teman-teman, kita paskan. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kalau ada sutri bisa memakai sutri ya teman-teman. Kalau ada sutri, pakai sutri ya teman-teman, kita masukkan seperti ini. Nah, ya ini. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, lalu kita tekan-tekan nanti teman-teman, agar dia merapat. Dan gosok seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia kembali merapat kembali ya teman-teman. Dia dengan teknik pengeleman yang betul teman-teman, dia akan tahan lebih lama. Dan jika teman-teman ingin lebih tahan lagi, jadi kita akan menjahitnya. Bagaimana caranya? Jadi teruskan saja menonton videonya ya teman-teman. Kita akan menjahit dengan teknik yang betul lagi teman-teman. Jadi agar lebih tahan, kita langsung jahit ya teman-teman. Agar mendapatkan hasil jahitan yang rapi, kita perlu membuat alurnya dulu teman-teman. Kita gunakan penyayat seperti ini, cutter yang sudah dimodifikasi teman-teman. Bagaimana cara membuatnya teman-teman bisa cek di album saya. Jadi ini sangat mudah, dengan menggunakan penyayat ini kita tinggal menariknya saja teman-teman. Jadi kita hanya tinggal mengatur jaraknya saja teman-teman. Mengatur jarak agar tidak terlalu jauh dari bodinya ya teman-teman. Jadi jarak yang bagus itu kurang lebih setengah senti dari bodi teman-teman. Diusahakan lurus teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dengan alat penyayat ini mudah sekali ya teman-teman. Ada juga teman kita yang tanya, bagi triknya mas, gimana supaya tidak patah membuat seperti itu mas. Nah, sudah ada videonya ya teman-teman, bagaimana cara membuat penyayat dari pisau cutter ini, waktu melipatnya agar tidak patah, sudah ada ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengeceknya. Jadi mudah saja untuk membuatnya nih teman-teman. Sekarang kita langsung jahit ya teman-teman. Kita gunakan benang yang sesuai warnanya, benang putih teman-teman. Kita mulai jahitan kita dari sebelah dalam ya teman-teman. Ini sebelah luar, ini sebelah dalam. Kita mulai dari sebelah dalam di tengah-tengah seperti ini teman-teman. Dan pastikan dulu insulnya sudah keluarkan dulu ya teman-teman. Insul ini kita keluarkan dulu agar tidak ikut terjahit teman-teman. Kalau kotor kita bisa mencucinya teman-teman. Nah, jadi langsung kita tarik benangnya. Dan ukur secukupnya seperti ini teman-teman, 1 jengkal saja sudah cukup. Lalu kita jahit dengan jarak yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, kurang lebih 1 cm merata ya teman-teman. Jahitan kita itu sudah bagus. Usahakan benang selalu berada di alur jahitannya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana cara menjahit yang benar atau teknik dasar menjahit yang benar bisa cek di album saya ya teman-teman. Di sini saya hanya menunjukkan secara singkat teman-teman. Secara singkat. Poin dari video ini hanya cara pengeleman yang benar teman-teman. Untuk cara menjahit yang benar bisa cek di album saya. Nah, saya akan menjahitnya sampai selesai dan saya akan menunjukkan hasilnya kepada teman-teman. Nah, jadi ini hasil akhir setelah kita lem dan kita jahit ya teman-teman.
dia akan tahan permanen dan jahitan tidak terlihat mencolok ya teman-teman. Jadi kontennya seperti itu dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang lainnya. Terima kasih.